Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab akhlak yang terdapat pada Nadhom Al-Ala. Nadhom Al-Ala merupakan nadhom akhlak yang telah diterbitkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tanpa mencantumkan pengarangnya. Kitab Nadhom Akhlak ini sangat masyhur di kalangan pesantren karena sebagai dasar untuk belajar tentang akhlak. Namun sebagian besar syair-syair yang ada di dalam kitab Al-Ala Nadhom Akhlak ini berasal dari kitab Ta'limul Muta'allim karyanya Imam Al-Zarnuji. Nadhom Al-Ala ini merupakan ringkasan tentang akhlak yang berupa syair-syair yang diambil dari beberapa kitab. Salah satu penggubah Nadhom Al-Ala diantaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, Imam Khaif, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kitab ini pada dasarnya menjelaskan berbagai macam aspek tentang akhlak yang bukan hanya bermanfaat bagi kalangan santri saja, tapi juga pastinya bermanfaat di kalangan mahasiswa, mahasiswi, siswa-siswi, ataupun peserta didik, ataupun orang-orang yang mau belajar ilmu, orang-orang yang mau belajar akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika majmu'iha bibayani. Ala, perhatikan, eling-eling, perlu diperhatikan. La tanalu, kamu tidak akan memperoleh al-ilma, ilmu, illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat. Perlu diperhatikan bahwasanya santriwan, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, murid, peserta didik, ataupun siapa saja yang mau mencari ilmu tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Saumbi, yang bakal akan saya jelaskan kepadamu, an majmu'iha, dari kumpulannya 6 syarat tersebut, bibayanin, sampai dengan jelas. Jadi nanti akan dijelaskan dari ke-6 syarat untuk memperoleh ilmu. Jadi nadhom pertama dan kedua ini menjelaskan tentang syarat-syarat mencari ilmu. Apa saja? Dukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Dukain, syarat yang pertama, dukain, cerdas. Ya, cerdas. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau tidak cerdas. Cerdas dalam artian di sini adalah memiliki akal yang sempurna. Ya, bukan pemahaman cerdas secara tekstual aja. Dukain ini ya cerdas dalam artian memiliki akal yang sempurna. Itu syarat yang pertama. Wa khirsin, syarat yang kedua, wa khirsin, dan semangat. Jadi mahasiswa, mahasiswi, santriwan, santriwati, peserta didik, ataupun siapa saja yang mau mencari ilmu harus semangat.
Ya, semangat untuk mendapatkan ilmu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wastibarin, sabar. Ya. Sabar di sini bukan hanya ketika mendapat musibah. Ya, sabar di sini ya sabar ketika mencari ilmu. Jangan sering putus asa. Belum bisa menghafal, malas lagi belajar. Belum bisa membaca Al-Quran, malas lagi ngaji. Sehingga ada kalimat yang terkenal ketika bapak-bapak mau ngaji, tanya, Pak Ustadz, jangan ngaji alif-alifan. Dijawab oleh Pak Ustadznya, jangan ngaji alif-alifan, ya alif beneran. Ya dalam artian ya sabar untuk mencari ilmu itu. Ya tidak seperti tukang sulap ataupun tukang sihir, ujuk-ujuk tiba-tiba langsung dapat ilmu. Syarat yang keempat, wabulghatin, harus ada biaya. Ya, biaya dalam arti di sini ya beli buku, beli pena, beli pensil, badan juga perlu makan, perlu minum, istirahat juga perlu, tidur juga perlu nikmat, ada bantal, itu semuanya biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan mencari ilmu. Wabulghatin, tidak ada ilmu yang gratis tuh. Ya, walaupun dengar dari YouTube ataupun media sosial, itu harus ada bulghonya. Ya, harus ada kuota, apalagi harus bertemu dengan kiai secara langsung, ustadznya, ya minimal punya kitab, minimal punya pena untuk meringkas ataupun sebagainya. Ya kalau dalam sekolah ada bayar SPP ya wajar, karena syarat yang keempat itu untuk mendapatkan ilmu ya harus punya dana, bulugh, biaya, sangu. Wa irsadi ustadin, syarat yang kelima yaitu petunjuk guru. Ini yang kadangkala sulit diterapkan di zaman sekarang ini. Banyak kasus mahasiswa-mahasiswi ya, tidak mengikuti arahan dari gurunya, dari dosennya. Peserta didik, siswa-siswi kadangkala akhlaknya itu tidak baik. Disuruh mengerjakan tugas malah ditinggal pergi. Wa irsadi ustadin, petunjuk guru ini penting. Petunjuk ustad itu penting. Ridhonya ustad, ridhonya seorang guru, itu yang akan mempengaruhi berkah tidak berkahnya ilmu yang kita cari. Ini wa irsadi ustadin. Wa tuli zamanin, syarat yang keenam, yang terakhir, ya ketika kita menuntut ilmu itu harus lama, tidak simsalabim, cepat, membutuhkan waktu yang lama. Watuli zamanin, ya waktu ataupun masa yang lama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA aliyah 3 tahun, mungkin starter 1 S1 4 tahun ataupun 3 tahun setengah. Itu kan waktu yang lama. Tidak lulus SD langsung kuliah. Tidak.